Kemudian untuk beras ada sekitar 200 sampai 300 ton. Itu yang dari petani kita di Karing-Karing. Di tahun 2025 juga kita alhamdulillah untuk kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan di sekitar 117 kejadian. Saudara, selamat pagi dari Jalan Ibu Wolio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Sepanjang tahun 2025, Perum Bulog kantor cabang Bau-Bau telah menyerap ratusan ton beras, gabah, dan jagung dari petani lokal. Kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Bau-Bau turun 3 tahun berturut-turut. Pendengar, inilah Warta Capton pagi hari ini, Senin, tepatnya tanggal 19 Januari 2026, bersama saya, Bu Zuda. Saudara, sepanjang tahun 2025, Perum Bulog kantor cabang Bau-Bau telah menyerap ratusan ton beras, gabah, dan jagung dari petani lokal. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program swasembada pangan yang menjadi bagian dari Astacita Presiden Republik Indonesia. Mengenai hal ini, Afriansa melaporkan. Kemudian untuk beras ada sekitar 200 sampai 300 ton. Itu yang dari petani kita di Karing-Karing. Perum Bulog kantor cabang Bau-Bau secara intensif melaksanakan penugasan pemerintah dalam menyerap hasil produksi pertanian lokal sepanjang tahun 2025. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program swasembada pangan yang menjadi bagian dari Astacita Presiden Republik Indonesia. Kepala Perum Bulog cabang Bau-Bau, Hendra Dionisius, mengungkapkan pihaknya telah menyerap komoditas beras petani lokal dengan volume berkisar antara 200 hingga 300 ton sepanjang tahun 2025. Selain itu, Bulog juga menyerap gabah sebanyak 30 ton yang seluruhnya bersumber dari petani Bau-Bau. Bulog itu menyerap gabah maupun beras dan juga jagung. Yang pertama gabah yang kami beli tahun 2025 itu sebanyak 30 ton. Gabah yang kita beli itu kita kerjasamakan dengan penggilingan tadi yang kami sebut mitra pengadaan pangan. Nah, kami kerjasama, kemudian beras hasil giling kita tarik ke gudang Bulog yang ada di Wangkanapi. Nah, kemudian untuk beras ada sekitar 200 sampai 300 ton. Itu yang dari petani kita di Karing-Karing. Dalam mekanisme harga, Bulog mengacu pada ketentuan pemerintah. Harga gabah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram, sementara harga beras hasil serapan bervariasi antara Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram, tergantung kualitasnya. Selain komoditas padi, Bulog Bau-Bau juga mencatatkan penyerapan jagung pipil kering sebanyak 2,5 ton di Kabupaten Buton. Dalam pelaksanaannya, Bulog bersinergi dengan Polres Buton untuk menjangkau para petani binaan di wilayah tersebut. Jagung yang kami dibeli di Buton itu sesuai dengan harga pemerintah. Jadi harga pemerintah itu ada dua, menyesuaikan kualitasnya. Yang pertama itu harga 5.500, kemudian harga 6.400. Nah, kebetulan jagung yang ada di Kabupaten Buton setelah kami periksa ternyata masuk dalam klasifikasi harga 5.500. Nah, karena hari ini jagung dari petani itu kadar airnya rata-rata di atas 20%. Nah, sedangkan yang 6.400 itu kadar air maksimal harus 14%. Kadar air jagungnya maksudnya. Dion menegaskan bahwa Bulog tidak membatasi jumlah serapan selama produk petani tidak rusak atau membusuk. Pihaknya juga memastikan bahwa kegiatan penyerapan hasil tani ini akan terus berlanjut secara berkesinambungan pada tahun 2026 ini. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, realisasi pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pasar di Kota Bau-Bau untuk tahun anggaran 2025 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Adapun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau mencatat dari target Rp1 miliar, total dana yang terkumpul hanya mencapai sekitar Rp850 juta atau berkisar 85%. Kepala Disperindak Bau-Bau, Laude Haliasan mengatakan bahwa meskipun hasil tersebut belum memenuhi ekspektasi anggaran, capaian tersebut dinilai masih dalam kategori normal. Rendahnya penyerapan retribusi ini dipicu oleh melemahnya kondisi ekonomi para pedagang di lapangan. Banyak pedagang di dua titik utama, yakni Pasar Wameo dan Pasar Karya Baru, mengeluhkan sepinya pembeli yang berdampak pada sulitnya memenuhi kewajiban retribusi harian senilai Rp1.000.
maupun juga biaya sewa kios tahunan. Meskipun capaian tahun lalu belum maksimal, pemerintah Kota Bau-Bau justru mengambil langkah optimis dengan menaikkan target PAD sektor pasar untuk tahun 2026 menjadi 1,2 miliar rupiah. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Bau-Bau turun 3 tahun berturut-turut. Terkait hal ini, Waude Nurliani melaporkan. Polres Bau-Bau mencatat tren penurunan signifikan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas atau laka lantas sepanjang tahun 2025 dibanding 2 tahun sebelumnya. Penurunan kasus ini tercatat konsisten sejak tahun 2023. Data Satlantas Polres Bau-Bau menunjukkan pada tahun 2023 terjadi 227 kasus kecelakaan lalu lintas. Angka tersebut menurun menjadi 148 kasus pada tahun 2024 dan kembali turun menjadi 117 kasus pada tahun 2025. Kapolres Bau-Bau AKBP Maistika Hidayat mengungkapkan capaian ini merupakan prestasi yang menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas. Ia menyebutkan penurunan kasus mencapai 20,95% atau berkurang 31 kasus dibanding tahun 2024. Polres Bau-Bau menilai tren menurunnya angka kecelakaan ini sebagai hasil dari intensitas patroli, edukasi serta kampanye keselamatan berkendara yang terus digencarkan bersama sejumlah pihak terkait. Pihak kepolisian berharap tren positif ini dapat terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Laka lantas, jadi laka lantas di tahun 2024 sebanyak 148 kejadian. Di tahun 2025 juga kita alhamdulillah untuk kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan di sekitar 117 kejadian, turun 31 kejadian. Dari total kecelakaan yang terjadi pada tahun 2025, tercatat 7 orang meninggal dunia dan 164 orang mengalami luka ringan. Angka kematian maupun korban luka ringan juga menurun di kisaran 19 hingga 30% dibanding tahun sebelumnya. Dari sisi kerugian material, jumlah juga mengalami penurunan. Tahun 2024 kerugian akibat kecelakaan tercatat sebanyak 295 juta rupiah, sementara tahun 2025 turun menjadi 247 juta rupiah atau berkurang 44 juta rupiah. Selain itu, data Satlantas Polres Bau-Bau menunjukkan tren penurunan terhadap jumlah penilangan. Selama tahun 2025, petugas mengeluarkan 2.693 surat tilang, turun 2,5% dari tahun 2024 yang mencapai 276 tilang. Meski demikian, jumlah sanksi teguran justru meningkat 56%. Pada tahun 2025 tercatat 1.109 teguran, naik drastis dari tahun 2024 yang hanya 709 teguran. Peningkatan teguran ini disebut sebagai langkah preventif untuk mengedukasi pengendara sebelum diberikan tindakan hukum berupa tilang. Waude Nurliani, Raporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau terus bergerak cepat dalam menekan angka perokok di kalangan generasi muda. Pada Sabtu 17 Januari 2026, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menggandeng Universitas Dayanu Ihsanuddin atau Unidayan untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 mengenai kawasan tanpa rokok atau KTR. Adapun langkah ini diambil sebagai respon atas tingginya angka perokok pemula di Indonesia, di mana data Survei Kesehatan Indonesia menunjukkan kelompok usia remaja masih mendominasi jumlah perokok aktif. Melalui edukasi di lingkungan kampus, pemerintah berharap dapat mencegah resiko kematian akibat penyakit tidak menular yang juga diprediksi akan terus meningkat jika tidak ada intervensi serius. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Yuslina, menjelaskan bahwa aturan ini bukan bertujuan melarang merokok secara total, melainkan untuk juga mengatur ruang publik agar masyarakat yang tidak merokok tetap terlindungi dan juga mendapatkan udara bersih. Hal ini juga selaras dengan amanat Undang-Undang Kesehatan yang mewajibkan pemerintah daerah mengimplementasikan kawasan bebas asap rokok di berbagai fasilitas umum, mulai dari tempat belajar, area bermain, hingga sarana olahraga. Dukungan penuh datang dari pihak Unidayan. Wakil Rektor 4 Dr. Samsul Una juga menyatakan komitmen kampus dengan menerbitkan peraturan
rektor serta membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan akademik. Selain sosialisasi aturan, kegiatan ini juga diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis melalui program Makesa. Para mahasiswa dan juga staf pengajar ini mendapatkan layanan cek kesehatan dini dari tim medis Puskesmas Katubengkeng maupun juga Puskesmas Sula. Masyarakat Bau-Bau pun juga diingatkan bahwa layanan serupa bisa diakses secara gratis di seluruh puskesmas terdekat atau melalui aplikasi Satu Sehat. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sepanjang tahun 2025, Perum Bulog Kantor Cabang Bau-Bau telah menyerap ratusan ton beras, gabah, dan jagung dari petani lokal. Kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Bau-Bau turun 3 tahun berturut-turut. Pendengar, demikianlah Warta Cape Town pagi hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami untuk memperbarui informasi Anda di sepanjang pagi ini.